Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Hari ini juga kita masuk ke dalam tahun liturgi C, di mana dalam seluruh tahun ini kita akan banyak merenungkan kutipan dari Injil Lukas. Bacaan pada Minggu Advent pertama ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai dengan 28, dilanjutkan dengan ayat 34 sampai dengan 36. Kutipan ini mengingatkan kita pada bacaan Hari Minggu biasa ke-33 yang lalu, di mana kita diajak untuk merenungkan tentang kedatangan anak manusia pada akhir zaman. Minggu Advent yang pertama mengajak kita merenungkan kedatangan Kristus di dalam kemuliaannya. Kedatangan Kristus dalam kemuliaannya ini terjadi pada akhir zaman. Dan Lukas di dalam Injilnya, dia memakai dua kata Yerusalem. Karena rupanya kutipan hari ini dilatar belakangi oleh runtuhnya Yerusalem. Yerusalem mengalami keruntuhan pada tahun 70 Masehi, di mana pada saat itu tentara Romawi yang dipimpin oleh Titus menyerang atau meredakan pemberontakan di antara orang-orang Yahudi, dan akibatnya Yerusalem hancur, Bait Allah juga hancur. Sampai sekarang tidak dibangun lagi. Latar belakang itulah yang membuat Lukas memakai dua kata yang berbeda untuk menyebut Yerusalem. Yang pertama, kata Yunani yang dia pakai berbunyi Yerusalem, artinya kota yang zalim, kota yang jahat, kota yang tidak mau terbuka hatinya untuk menerima penyelamat yang datang. Kata kedua, dia pakai Yerusalema. Yerusalema ini kota yang damai, kota yang mendatangkan sukacita, kota yang suci. Lukas mau membedakan antara peristiwa keruntuhan Yerusalem dan dibangunnya kembali secara rohani Yerusalem baru. Gambarannya seperti ini. Yerusalem yang runtuh adalah Yerusalem lama yang tidak mau menerima kedatangan Kristus. Yerusalem yang menutup dirinya terhadap kehadiran Kristus. Sedangkan Yerusalem baru atau kota damai adalah Yerusalem yang dibangun oleh para murid Kristus. Tentu saja ini bukan bangunan fisik, tetapi bangunan rohani. Iman akan Kristus yang hadir, yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Hubungannya apa dengan masa Advent? Advent merupakan saat di mana kita mempersiapkan kedatangan Kristus. Kristus datang bukan dalam situasi kehebohan. Kristus datang bukan dalam suasana gegap gempita. Justru Yesus datang dalam kesederhanaan sebagai seorang bayi. Tetapi kalau orang tidak mempunyai kepekaan hati, orang tidak akan bisa menangkap dan memahami kehadiran Sang Juru Selamat ini. Oleh karena itu,
diperingatkan dalam kutipan Lukas ini, jangan sampai kamu hanyut dalam pesta pora dan kemabukan, sehingga hari Tuhan tiba-tiba datang dan kamu tidak siap. Lukas mengajak kita semua untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan hanya dalam artian membuka mata, tetapi berjaga-jaga dalam artian kita harus terus aktif. Tidak boleh diam saja, pasif menunggu dan tidak melakukan apa-apa karena takut. Itu sikap berjaga-jaga yang tidak produktif. Tapi juga jangan sampai berpesta pora, apalagi mabuk-mabukan, sampai tidak lagi sadar kapan anak manusia atau kapan keselamatan itu datang. Boleh dikatakan orang yang mabuk-mabukan tidak peduli lagi dengan kedatangan Sang Juru Selamat. Kita semua pada Advent pertama ini diajak untuk mempersiapkan hati, menyambut kedatangan Sang Anak Manusia yang hadir tanpa pernah kita tahu saatnya, tanpa pernah kita tahu kapan. Kita hanya diminta supaya berjaga-jaga dengan aktif, berjaga-jaga dengan melakukan apa yang memang harus kita lakukan sebagai manusia. Lebih-lebih yang harus kita lakukan adalah memperhatikan kemanusiaan yang akan ditebus oleh Dia, Sang Anak Manusia yang datang. Apa itu kemanusiaan? Kita diminta berjaga-jaga dengan menghormati ciptaan Allah, dengan mengapresiasi sesama manusia kita sebagai rekan seperjalanan. Kita berjaga-jaga menyambut kedatangan Anak Manusia dengan memanusiakan sesama kita. Kalau Tuhan telah berkenan menjadi manusia dan mengangkat kemanusiaan menjadi suatu tanda kehadirannya, apalagi kita, umat manusia. Di masa Advent ini kita diajak untuk membangun sikap di dalam diri kita, sikap untuk menjadikan manusia sebagai kehadiran Allah yang membawa kepada keselamatan. Kita tidak boleh terlena, kita tidak boleh tutup mata supaya keselamatan datang dan kita tidak terlewatkan atau kita tidak bisa menangkapnya, menyadarinya. Inilah yang ditawarkan kepada kita pada masa Advent ini. Berjaga-jaga untuk menyambut kehadiran Tuhan dengan memanusiakan manusia, karena Allah sendiri telah hadir sebagai manusia. Dia yang akan menyelamatkan kita. Semoga hati kita senantiasa terarah kepada kehadirannya. Amin.